Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 381 sial. Sialan, tidak ada lagi pikiran tentang kematian. Fokus. Dion segera melanjutkan pemikirannya, kembali fokus pada auroranya. Api aurora di dalam mata batinnya, kekuatannya ditentukan oleh jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan api yang diperoleh dari jiwa digunakan untuk memberi kekuatan pada mata dan memutuskan hal-hal seperti indera keenam dan sejenisnya. Tapi apa sebenarnya nyala api itu? Apakah itu mengubah energi menjadi sesuatu yang lain? Atau apakah itu mempertahankan energi yang sama? Sebenarnya, jiwa itu terbuat dari apa? Apa sebenarnya arti mencapai tahap jiwa baru? Dalam budidaya energi, itu sederhana. Anda mencapai akumulasi energi tertentu, dan sebagai hasilnya, Anda akan mencapai tahap baru. Setiap meridian dapat menyimpan jumlah energi yang terbatas, namun jumlah tersebut berubah tergantung pada komposisi tubuh seseorang. Misalnya, salah satu ciri penentu utama dari tubuh tingkat benih yang terbagi, normal, bumi, surga, Tuhan dan iman, adalah ukuran meridiannya. Namun, apa sebenarnya yang ditingkatkan selama pengembangan jiwa? Dion tahu bahwa setiap kali dia mengembangkan jiwanya, dia harus mencabik-cabiknya sebelum membangunnya. Pada akhirnya, ini mirip dengan latihan otot normal di dunia manusia. Meskipun demikian, ketika otot terbentuk kembali menjadi bagian yang lebih tebal dan lebih besar, hal tersebut tidak dilakukan tanpa bantuan apapun. Ada alasan mengapa pola makan dan istirahat yang tepat diperlukan agar otot dapat tumbuh. Mengapa? Karena mereka membutuhkan energi. Itu berarti ketika jiwaku sedang bereformasi, ia juga menggunakan energi. Dan kali ini, ia membutuhkan tingkat energi yang lebih berkualitas, itulah sebabnya ia menyerap energi suci. Hebat. Sekarang saya tahu mengapa hal itu membunuh saya. Saya hanya perlu tahu cara menghentikannya. Dion hanya bisa memutar matanya dan mencaci maki dirinya sendiri dengan sarkasme pribadinya. Meski begitu, ini masih merupakan hal yang penting untuk dipahami. Jiwa Dion sedang mengalami transformasi baru dan karenanya membutuhkan energi ini. Ini berarti bahwa beberapa solusi yang mungkin harus diabaikan. Pertama, Dion segera mencoret teknik keluarga Florence dari daftar solusinya. Pada mulanya, dia mengira jika wasiat secara teknis juga merupakan bentuk energi, maka teknik keluarga Florence akan mampu menyerap energi suci. Namun, disitulah letak masalah dengan solusi tersebut. Jika dia mengambil energi yang dibutuhkan jiwanya untuk memperbaiki dirinya sendiri, maka jiwanya akan hancur. Alkimia susunannya akan menderita, dan dia mungkin akan tetap mati. Dia tidak mampu membayarnya. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak Dion. Aku benar-benar idiot. Jika ada yang mendengar Dion, akan ada garis melintasi alam semesta untuk mencekiknya. Sebenarnya setiap hal yang dipikirkan Dion telah membawanya ke solusi ini. Solusi ini tidak lazim dan berbelit-belit. Fakta bahwa dia bahkan memikirkan sampai titik ini dengan rasa sakit yang dia alami saat ini adalah sebuah keajaiban tersendiri. Hal pertama yang Dion lewati dalam daftarnya adalah penggunaan seorang ahli suci untuk mengambil energi darinya. Kenyataannya adalah ada 1000 jenderal iblis dengan tingkat pengolahan orang suci yang lebih rendah di dunia ini. Meskipun Dion tidak bisa bergerak saat ini, jika dia mengirimkan sinyal yang cukup besar, mereka akan berkumpul di lokasinya. Faktanya, mengingat keributan yang disebabkan oleh terobosannya dan getaran dunia, kemungkinan besar mereka sudah menuju ke sini. Namun, belum genap 5 detik berlalu sejak Dion mulai berpikir. Jika lebih lama dari itu, kemungkinan besar dia sudah mati meskipun kepadatan energi sucinya rendah. Selain itu, masalah utama dari solusi pertama adalah bahwa ini bukanlah penyimpangan budidaya. Jiwanya membutuhkan energi suci ini untuk memperbaiki dirinya sendiri ke tingkat berikutnya. Artinya, tidak peduli berapa banyak energi suci yang dialihkan oleh para jenderal iblis darinya, hanya akan ada lebih banyak energi suci yang akan membanjirinya untuk menggantikannya. Solusi kedua yang ditembak jatuh Dion adalah menggunakan teknik keluarga Florence miliknya untuk menciptakan humanoid energi suci. Dan alasannya adalah untuk alasan yang sama. Tidak peduli seberapa banyak yang dia serap, jiwanya hanya membutuhkan lebih banyak. Dan itu belum lagi fakta bahwa teknik tersebut tidak dimaksudkan untuk menyerap energi semacam itu, meskipun secara teori hal itu mungkin dilakukan. Jadi, setelah semua ini, Dion tahu bahwa satu-satunya solusi adalah dengan menghancurkan jiwanya ke dalam keadaan di mana ia tidak lagi berada di ambang terobosan. Atau, mencari cara agar tubuhnya mampu menahan energi suci. Mengetahui hanya itu dua pilihannya, Dion segera memilih untuk mengabaikan pilihan pertama. Dia menolak untuk menghancurkan jiwanya dengan cara seperti itu, terutama karena kemungkinan besar hal itu akan mengakibatkan kematian atau keadaan seperti kematian. Jika dia akan mati, itu adalah saat dia berusaha mencapai kesempurnaan. Dan saat itulah Dion memikirkan solusinya. Dalam budidaya energi, untuk mencapai level pengumpulan esensi, Anda harus terlebih dahulu mencapai level ahli kelas 7 atau tahap 6 yang lebih rendah. Namun, untuk mencapai tingkat suci,
Anda setidaknya harus menjadi ahli tingkat 6 atau ahli tingkat 7 yang lebih rendah. Itu memberi Dion secercah harapan untuk dipegang. Dia tidak harus mencapai tingkat puncak pengumpulan esensi untuk menahan energi suci. Dia hanya perlu setara dengan ahli pengumpul esensi puncak kelas 6 yang lebih rendah. Dion sudah menjadi ahli formasi meridian puncak kelas 1, jarak yang harus dia tempuh lebih pendek. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana menempuh jarak tersebut. Saat Dion memikirkan hal ini, kilatan sosok mulai muncul di hadapannya. Dia tidak bisa menggerakkan kepalanya, tapi yang dia lihat adalah jenderal iblisnya. Dion, mendengar suara familiar itu, Dion langsung tahu itu Ri. Dion, ada apa? Apa yang bisa kami bantu? Ellie, dia sudah bangun. Dion tertawa getir. Maaf kawan, aku tidak bisa menyapamu sekarang. Nerus, kenapa aku merasakan energi suci di sekitarmu? Kamu seharusnya tidak bisa. Faenor bertanya dengan gugup. Dia biasanya menggoda Dion karena telanjang saat ini, tetapi situasi ini tampaknya terlalu serius untuk itu. Dunia bagian dalam cincin itu sepertinya runtuh karena tekanan. Ada yang ingin masuk, tapi tidak diizinkan. Tiba-tiba Dion sadar bahwa mungkin masuk ke dalam ring adalah ide yang buruk, terlalu penting baginya untuk membiarkannya pecah. Sial. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 382 menyerap. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Suara Dion tegang. Hanya 10 detik sejak seluruh proses ini dimulai. Dia sengaja mengirim Ri jauh dari dirinya, tapi semua orang akhirnya berkumpul padanya. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia ingat bahwa dia telah memberi Ri sebagian kepemilikan atas cincin itu. Sesuatu yang dia butuhkan saat dia koma selama 4 bulan. Ri, bawa aku keluar dari dunia ini bersama 10 jenderal iblis tingkat suci. Aku butuh pelindung. Dion belum memberi Ri kepemilikan atas cincin berisi boneka tingkat surgawi miliknya. Jika situasinya mengharuskannya, dia harus menstabilkan dirinya terlebih dahulu sebelum dia dapat memanggil mereka. Dion jelas belum pernah mengalami peristiwa tingkat suci. Tapi, jika penampilan manifestasinya merupakan alat ukur yang berguna, maka dia akan membutuhkan ruang. Dan banyak ruang. Manifestasinya telah merobek dunia batin yang dimiliki Akademi Acaccia. Dia tidak percaya cincin ini bisa bertahan. Ri segera mengangguk. Sosok langsingnya segera muncul di samping Dion bersama 10 jenderal suci iblis. Dion sangat percaya pada jenderal iblisnya. Para Saint di bumi tidak mungkin bisa menandingi mereka. Meskipun Ri tidak tahu mereka ahli kelas berapa, Dion sadar sepenuhnya. Tidak ada jenderal iblis yang berada di bawah ahli puncak kelas 2. Dan yang terbaik di antara mereka, yang mengelilingi Dion sekarang, setidaknya kami adalah ahli kelas menengah pertama. Ke-12 dari mereka segera keluar dari ring di bawah bimbingan Ri, muncul di kamar hotel dan keluar dari papan lantai. Di luar, Dion mengertakkan giginya, berjuang untuk kewarasannya yang terakhir. Ri melingkarkan lengannya di tubuh kokoh Dion, segera melangkah ke dalam kehampaan dan muncul di luar. Dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba di udara, para jenderal iblis segera mengikuti, berdiri di udara dengan rambut putih panjang mereka berkibar-kibar berbahaya ditiup angin. Sikap mereka yang sebelumnya ceria telah berubah total. Dion adalah pemimpin yang mereka percayai dan perlindungannya adalah prioritas utama mereka. Saat itu dini hari pada hari ketiga dari tugas Dion dan Ri di Chaos Arena. Ri telah melampaui harapan Dion dan telah mencapai tingkat kedua dari tahap pembentukan meridian. Namun, perjalanannya masih panjang untuk mencapai puncaknya, setidaknya 1 atau 2 minggu lagi. Maaf, Ri, beri aku ruang, aku tidak ingin kamu terluka. Jauhkan semua orang sial yang ingin melihat sosok telanjang suami Anda. Ri memutar matanya, tapi masih menatap Dion dengan cemas yang berdiri di atap hotel. Apakah dia akan baik-baik saja? Tapi, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya dan menjauh, melompat ke gedung di sebelahnya saat awan mulai bergulung di langit. Getaran bumi dan guncangan langit sempat menarik perhatian warga Arena City. Tapi, mungkin yang paling tertarik adalah mereka yang mengumpulkan para pakar planet. Mengapa? Karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa seseorang sedang menerobos alam suci. Namun, ini adalah salah satu yang paling kuat yang pernah mereka rasakan. Siapa yang membutuhkan energi suci sebanyak ini untuk menembus level berikutnya? Dalam keadaan normal, terobosan ke tahap Sein hanya membutuhkan energi Sein yang cukup untuk mengisi satu meridian. Semakin berbakat Anda, semakin banyak meridian yang bisa Anda isi dalam sekali jalan. Namun, ada batasan di puncak tahap pertama, atau setara dengan 9 meridian terisi. Tapi, jumlah energi suci ini jauh lebih banyak daripada yang diperlukan untuk mengisi 9 meridian. Bahkan jika orang ini memiliki benih keyakinan, itu terlalu berlebihan. Meski begitu, ada sekelompok orang yang bahkan lebih tertarik daripada biasanya. Para alkemis dari planet-planet yang berkumpul beberapa hari yang lalu masih mengalami perdebatan sengit tentang bagaimana menghadapi Demon Sage ini. Dan ketegangan semakin meningkat karena jelas bagi mereka bahwa orang bijak iblis ini telah mengabaikan undangan mereka.
Namun, ketika mereka merasakan selimut tekanan jiwa menutupi kota, mereka menggigil. Jiwa ini, itu terlalu kuat. Kepala klan Dewa Kerajaan Jafari. Kepala klan Dewa Kerajaan Sruti. Kepala klan Dewa Kerajaan Clyde. Kepala klan Dewa Kerajaan Aumen. Kepala klan Dewa Kerajaan Belmont. Tokoh paling kuat yang ditawarkan alam semesta ini. Namun, semua perhatian mereka terfokus pada satu titik. Budidaya surgawi mereka berkembang saat mereka menyelimuti kota untuk melihat apa yang sedang terjadi. Manakah dari planet mereka yang melahirkan seorang jenius? Dan karena mereka baru saja menembus alam suci, bukankah itu berarti mereka seharusnya berada di peringkat? Benarkah? Sang petapa iblis, Dion berdiri kaku seperti patung, menarik napas dalam-dalam sambil terus menekan terobosannya. Mengedipkan mata terakhir pada sosok Ri, dia menguatkan dirinya dan meraung ke langit. Suaranya merobek segalanya, menciptakan pusaran awan hitam saat Dion berusaha bergerak. Perlahan tapi pasti, dia menyatukan kedua tangannya dan memfokuskan indranya ke posisi meditasi. Dan kemudian, dia melakukan sesuatu yang sangat konyol. Siapapun yang melihatnya hanya memikirkan satu hal, dia memiliki keinginan mati. Pohon kehidupan dan kematian berkembang pesat, cabang-cabangnya menyebar begitu jauh dan luas sehingga pusaran yang terbentuk di langit hampir tertelan olehnya. Guntur dan kilat merobek sekeliling, awan cumulonimbus besar terbentuk dalam gelombang yang bergulung. Meskipun matahari berada di ketinggian tinggi, kota ini tenggelam dalam kegelapan, selubung tak berujung menumpuk di atas kepala di bawah tatapan kaget dari mereka yang menonton. Tepat pada saat itulah Dion melakukan sesuatu yang benar-benar tidak terduga, sesuatu yang sangat bodoh sehingga bahkan para jenderal iblisnya pun terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Cincin-cincinnya bersinar seiring tumpukan batu suci yang muncul di sekelilingnya. Dia tidak puas sampai ribuan orang tergeletak di seberang ruangan hotel. Dan kemudian, dia mulai menyerapnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 383 cukup? Mata para jenderal iblis dan Ri tidak bisa menahan diri untuk tidak melebar. Apa yang dia lakukan? Dion. Ri ingin mengulurkan tangan dan menghentikannya, tetapi seorang jenderal iblis bernama Thaddeus dengan lembut menariknya kembali. Nyonya Sacharo, penerusnya tidak bodoh. Dia pasti melakukan ini karena suatu alasan. Ri hanya bisa mengangguk dan mundur, mencoba memusatkan perhatiannya pada pendatang yang usil dan bukan pada kekhawatirannya. Sebenarnya mereka semua tahu bahwa budidaya Dion bahkan belum melangkah ke ranah pengumpulan esensi. Dan, hal lain yang jelas adalah dia tidak mengedarkan teknik penanaman energi. Ini semua berarti bahwa apapun yang menarik energi suci ke Dion, tidak ada hubungannya dengan penyimpangan kultivasi. Itu adalah fenomena yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan kemungkinan besar penerusnya pun tidak merencanakan hal ini. Namun, ini hanya menjadi masalah yang semakin besar. Terobosan Dion mengirimkan gelombang ke seluruh kota dan hanya sedikit yang tidak melakukan yang terbaik untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Terobosan ke alam suci cukup jarang terjadi. Tapi, terobosan dilakukan secara terbuka, tidak ada yang bisa memahami bagaimana kultivator ini tidak siap menghadapi hal ini. Dan mengingat betapa kuatnya terobosan itu, sepertinya bukan tipe kultivator yang melakukan kesalahan seperti itu. Dalam keadaan normal, sebuah terobosan ke dalam alam suci tidak hanya akan dijaga ketat, namun juga akan melibatkan sejumlah besar formasi susunan dalam upaya untuk meredam dampaknya dan mengurangi jumlah orang yang merasakannya. Mengapa? Karena terobosan adalah periode waktu yang sangat sensitif. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah mengapa Dion tidak siap. Jawaban sederhananya adalah dia tidak tahu. Pertama, dia telah melihat dorongan dalam jiwanya sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya sendiri, dan bukan sebagai bagian dari dirinya. Jadi, alih-alih menyadari bahwa dia sedang menembus tahap suci, dia berasumsi bahwa dia masih dalam tahap pengumpulan esensi jiwa. Ini tidak bisa disalahkan pada Dion. Lagi pula, aurora bawaan yang sempurna adalah legenda. Dan bakat jiwa yang cukup kuat untuk memungkinkan seorang berusia 18, yang akan segera berusia 19 tahun, untuk menampung jiwa suci adalah hal yang terlalu hayalan bahkan untuk fiksi. Bagi orang lain, pemikiran untuk menjadi tuan rumah bagi sesuatu yang mirip dengan kesucian akan memakan waktu ratusan tahun. Dan, angka itu masih dihitung dalam jumlah satu dekade bahkan untuk para jenius terbaik. Namun, Dion hanya berkultivasi kurang dari setahun jika seseorang mengabaikan saat-saat dia tidak mampu. Lalu ada fakta bahwa Dion tidak menyadari apa yang diperlukan jiwanya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Mengatakan bakat pengembangan energinya buruk sebelum dia bertemu dengan guru besarnya adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Komentar yang lebih akurat adalah bahwa pengembangan energinya sama sekali tidak ada, bahkan sampai pada titik di mana dia sendiri tidak dapat mengatakan bahwa dia memilikinya. Tidak ada meridian untuk dibicarakan. Jadi, mengetahui hal itu, bagaimana Dion merasakan energi esensi yang diambil jiwanya untuk memperbaiki dirinya sendiri? Dia tidak tahu jiwanya membutuhkan energi karena dia tidak bisa merasakannya.
Tidak ada cara baginya untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tapi, sekarang setelah segel pada budidaya energinya hilang, tiba-tiba menjadi sangat jelas baginya apa yang sebenarnya terjadi ketika jiwanya mencapai tahap baru. Raungan lain merobek tenggorokan Dion saat sebagian kulitnya pecah. Garis-garis darah menetes ke tubuh Dion saat tubuhnya tampak membesar ke ukuran lain. Namun, ini sepertinya bukan air mata yang terkait dengan jiwanya yang keluar darinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama tiba di tempat kejadian adalah anggota klan Dewa Kevesitas. Chaos Arena hanya berjarak beberapa ratus meter dari penginapan ini karena Dion merasa yang terbaik adalah merawat Ellie dan Ri secepat mungkin. Tapi, tampaknya keputusan itu kembali menggigitnya. Ubin atap penginapan pecah dan pecah, terlempar ke udara dan jatuh ke arah warga sipil yang menjerit-jerit. Dion mencoba yang terbaik untuk mengarahkan gelombang energinya ke atas, tetapi hanya ada begitu banyak kendali yang bisa didapat dalam situasi seperti ini. Di udara, resepsionis berdiri di belakang tuan muda yang mendiktekan tindakannya beberapa hari yang lalu. S dan kakak laki-lakinya Voron Kevesitas. Tapi, mereka tidak sendirian. Vidar dan Elof Ragnar juga ada di sana. Terlihat jelas mereka berempat sudah berkoordinasi untuk berkonspirasi kembali Dion dan Ri, dan meski gagal, sepertinya mereka baru saja menemukan peluang baru. Dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka masih sangat terlatih-tatih setelah kampanye. Namun tidak terlalu parah sehingga kesehatan mereka tidak akan berada pada puncaknya dalam beberapa minggu tersisa menuju turnamen. Livy, Voron Kevesitas angkat bicara. Ya, Tuan Muda, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Itukah yang kupikirkan? Dan jika ya, bagaimana mungkin? Meskipun Voron tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah Dion, terutama dari sosok Ri yang gugup di dekatnya, dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Apakah ini benar-benar penyimpangan budidaya? Namun, penyimpangan macam apa yang menyebabkan masuknya energi suci dalam jumlah besar? Paling-paling energi suci yang diserap Dion dengan bodohnya sudah membunuhnya. Alam tidak perlu bertindak sebagai corong bagi Dion. Resepsionisnya, Livy, juga memikirkan hal yang sama. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mempercayai apapun yang mendekati kebenaran. Beberapa hari yang lalu dia menguliahi Dion tentang apa itu orang suci. Tidak mungkin Dion sekarang menjadi orang suci. Itu tidak masuk akal. Seperti yang kamu pikirkan, Tuan Muda. Dia hanyalah seorang idiot yang mencoba menyentuh alam kultivasi yang tidak pernah dia inginkan. Elof dan S hanya bisa terkekeh mendengar jawaban Livy. Mereka berasumsi hal yang sama, mereka tidak tahu bahwa resepsionis hanya mengatakan ini untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Tapi, Voron dan Vidar tahu hal berbeda. Jadi, mereka mengambil langkah selanjutnya dengan hati-hati. Bawalah beberapa ahli tingkat suci lagi, Livy. Kami akan menahannya karena menyebabkan gangguan publik. Ketidakdewasaan dan budidayanya yang tidak bertanggung jawab menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan warga negara kami dan kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Tujuannya jelas. Dion tidak mampu mengalihkan perhatian apapun saat ini, tetapi bukankah itu kabar baik bagi mereka? Karena dia tidak mampu membelinya, mereka pasti akan memberinya sebanyak mungkin. Mereka benar-benar ingin melihat bagaimana Dion bisa selamat dari ini. Seringai licik terlihat di wajah Livy saat dia menghilang dalam sekejap. Dia tidak memperhatikan mengapa tuan mudanya tampaknya berpikir bahwa lebih banyak orang suci dibutuhkan. Tapi, jika dia melakukannya, dia akan melihat 10 ahli berambut putih menyerang Arena City. Tidak, istilah ahli saja tidak cukup. 10 orang ini adalah iblis. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 384 tidak ada yang singkat. Jenderal Iblis Dion segera menyadari kemunculan anggota klan Kevesitas dan Ragnar, tapi mereka mengabaikannya. Prioritas utama mereka adalah tetap berpusat di sekitar Dion, jangan sampai orang lain mengambil kesempatan ini untuk menyakitinya. Awan gelap terus bergulung di langit, masih berputar dengan ganas di sekitar lokasi Dion. Gempa bumi besar-besaran melanda kota, mengguncang fondasi segala sesuatu yang telah dibangun. Bahkan parit alami keluarga Belmont di kejauhan mulai bergulung seiring gelombang yang mengancam akan menyebabkan tsunami skala besar yang merobohkan segala sesuatu yang ada. Namun, tepat di tengahnya, ada seorang anak laki-laki yang baru berusia 18 tahun. Ada alasan mengapa hanya sedikit orang yang fokus pada pengembangan jiwa. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besar pengaruh jiwa terhadap kekuatan. Karena dalam 100% kasus, hingga anomali Dion, kekuatan jiwa lebih rendah daripada energi atau pengembangan tubuh, jiwa selalu bertindak sebagai penambah kekuatan tambahan. Klan Saeklem, klan tambahan dari klan Dewa Ragnar, menggunakan jiwa mereka sebagai sumber kekuatan untuk ramalan karena hubungan bawaannya dengan dunia, hubungan yang terlihat jauh lebih mudah dengan jiwa dibandingkan dengan tubuh. Mereka juga menggunakannya untuk menyerang, namun serangan ini memakan waktu dan sangat rentan merugikan penggunanya jika salah menilai siapa yang dihadapi. Inilah mengapa Dion punya kebiasaan menyembunyikan kekuatan jiwanya sejak lama.
Tapi kemudian, ada klan seperti keluarga kerajaan Elfin, atau sekte rusa langit, yang memanfaatkan manifestasi. Faktanya, manifestasi mungkin jarang terjadi di alam semesta ini, terutama karena ini adalah teknik yang digunakan oleh klan dan sekte papan atas di masa lalu, namun di alam semesta lain. Memiliki manifestasi adalah suatu keharusan. Namun, pertanyaannya masih tetap ada. Seberapa kuatkah jiwa Anda membuat Anda? Mengapa jiwa Dion mampu mencapai puncak tahap pengumpulan esensi? Namun dia hanya bisa bertarung setara dengan ahli formasi meridian puncak pada saat itu? Bagi banyak orang, jawabannya adalah karena jiwa lemah. Faktanya, banyak yang melihat fungsi jiwa yang paling berguna sebagai dasar untuk mempelajari kemauan dan menguasai formasi dan alkimia. Namun, meskipun hal-hal ini penting, apakah hanya itu saja yang ada dalam jiwa? Mengapa meskipun jiwa Dion begitu kuat, kemampuannya masih sangat terbatas? Ini adalah jawaban yang bahkan Dion sendiri tidak mengetahuinya. Dan guru agungnya sepertinya juga tidak mengetahuinya. Lagi pula, apa gunanya menggunakan jiwa dengan cara lain? Tidak ada seorang pun yang memiliki bakat yang dimiliki Dion untuk membuatnya sepadan. Dia merintis jalan yang tidak diketahui dan jalan itu sudah mencoba membunuhnya. Dion mengertakkan giginya, memfokuskan dirinya saat dia menyerap lebih banyak energi suci. Dia tidak akan membiarkan dirinya menyerah. Ini harus berhasil. Bahkan ketika Livy pergi untuk melakukan perintah Voron, semakin banyak orang mulai berkumpul di Dion. Anggota sekte Nifeus muncul bersama Evelyn dan seorang wanita yang sangat tua. Dia berdiri setinggi sekitar 5 kaki dan membungkuk sambil memegang erat tongkat kayu ek putih. Meskipun usianya sudah lanjut, Evelyn tidak membantunya sama sekali saat mereka berjalan melintasi langit. Sepertinya wanita tua itu masih berjiwa muda. Matria, apa yang terjadi? Wanita tua itu tidak menanggapi pertanyaan Evelyn, malah memutuskan untuk menanyakan pertanyaannya sendiri. Apakah kamu mengenali anak laki-laki ini? Evelyn mengangguk. Dialah yang membawa pergi adik Delia. Kilatan kemarahan muncul di wajah wanita tua itu. Jadi dialah yang tidak menghormati sekte Nifeus? Bagus. Biarkan budidayanya menjadi serba salah. Juga, temukan gadis kecil itu. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Kilatan mengerikan itu menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan seorang wanita tua yang sederhana. Segera, berbagai klan mulai berkumpul juga. Bahkan klan tambahan klan Ragnar yang pernah berperang melawan Dion bertahun-tahun lalu pun datang. Di kejauhan, berdiri wajah yang sangat familiar. Seorang gadis dengan rambut coklat panjang dan mata merah delima berdiri di samping banyak wanita lain dengan ciri-ciri yang sama. Namun, sepertinya banyak dari mereka yang hidungnya cacat, karena teknik yang mereka praktikkan. Gadis ini dikenal oleh Dion hanya sebagai Ipsum. Tapi, dia adalah anggota klan tambahan Ipsum untuk Ragnar dan termasuk di antara 11 orang yang melawan Dion di pembukaan dunia warisan Akademi Fokus. Meski begitu, dia menyimpan kebencian yang membara terhadap Dion yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Pada hari itu, dia telah kehilangan cinta dalam hidupnya dan calon suaminya. Dan di matanya, itu semua salah Dion. Kakak, dia harus mati. Ipsum gemetar, menatap tajam ke wajah Dion yang dikenalnya. Meskipun dia sangat senang melihat wajahnya berubah kesakitan dan kulit serta tulangnya retak karena tekanan, ini tidak cukup baginya. Mawar kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kakak perempuan Rose memeluk adik perempuannya. Dia adalah seorang jenius di klan mereka dan telah lama menguasai teknik mereka dengan sempurna, jadi, hidungnya dalam kondisi sempurna. Bahkan jika dia bisa selamat dari ini, kematiannya sudah pasti. Rose mengangguk, air mata berlinang di ujung matanya saat mengingat kematian Cyclem. Ivan Cyclem, dulunya seorang jenius, tapi sekarang hanya tinggal mayat di tanah. Tapi, balas dendamnya dan Rose akan segera terjadi. Iris Ipsum. Dia tidak berinteraksi dengan Dion di gerbang karena dia telah pergi ke planet Naiad seperti banyak jenius puncak pengumpulan esensi lainnya, termasuk banyak elf. Planet Naiad adalah rumah bagi klan dewa kerajaan Clyde dan klan dewa kami. Hubungan mereka dengan bumi adalah yang terkuat, itulah sebabnya kami memiliki banyak keluarga cabang di sini. Dan juga bagaimana Kepala Patia Neva, ayah Delia, datang ke sini dari rumahnya, planet Naiad. Faktanya, ini adalah planet yang sama yang pernah dikunjungi Madeline oleh tuannya. Tapi, ini bukan kepulangan istri Dion. Tidak, Iris Ipsum hanya ingin mencabik-cabik Dion karena menyakiti adik perempuannya. Dan peringkatnya dalam 20 besar, memberinya keberanian untuk berani. 20 teratas pada peringkat kumulatif. Apa artinya berada di sana? Itu berarti menjadi 4 ahli teratas di planet Anda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 385 mengapa tidak? Pusaran awan hanya berputar semakin cepat seiring berjalannya waktu. Tapi, mungkin yang lebih konyol adalah Dion telah mengeluarkan lebih banyak lagi batu suci. Tidak ada yang mengerti apa yang dia lakukan, seolah-olah dia sengaja mencoba memperburuk situasi. Akhirnya, bahkan para jenius dari planet lain pun tiba. Ketika mereka melihat siapa yang menyebabkan keributan, mereka terkejut.
Ebony terkekeh pada dirinya sendiri. Dia tidak mungkin sebodoh ini kan? Penyimpangan budidaya untuk sesuatu yang bodoh seperti menyerap energi suci terlalu dini? Dan lihat dia, menyerap lebih banyak lagi seolah itu akan membantu. Bahkan ketika Ode dan Ebony tertawa sendiri, para jenius sejati tetap fokus pada hal lain. Pertama, mereka dapat langsung mengetahui bahwa masuknya energi suci ini bukanlah untuk pengembangan energi. Rasanya sangat berbeda. Kedua, meskipun jiwa mereka belum cukup kuat untuk secara akurat mengukur kekuatan jiwa Dion ketika dia melepaskannya sepenuhnya di Chaos Arena, ketika Dion melakukan itu. Mereka merasakan tekanan yang belum pernah mereka rasakan dari seseorang yang begitu dekat dengan mereka dan usia. Tekanan yang sepertinya hanya tinggal sedikit lagi dari terobosan seperti ini. Ulu berdiri di langit bersama anggota planet Nyx, cukup gugup. Jika Dion meninggal, apakah dia harus mandul seumur hidupnya? Seluruh plotnya bertumpu pada kelangsungan hidupnya dan dia memanfaatkannya sebagai budaknya. Tidak peduli betapa dia suka melihat Dion menderita, dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia lebih berguna baginya dalam hidup daripada tidak. Tapi kemudian, dia menenangkan dirinya. Dia selalu bisa menggunakan kedok Dion yang membuatnya mandul untuk menyelamatkannya. Dan kemudian menggunakan fakta bahwa dialah satu-satunya yang bisa menyembuhkannya sebagai alasan mengapa dia melakukannya. Dalam hal ini, orang lain bahkan mungkin membantunya memperbudaknya, membuat segalanya menjadi lebih mudah baginya. Sementara semua orang berspekulasi tentang apa yang sedang terjadi, ada sekelompok spesialis jiwa tingkat tinggi yang berusaha keras menyaksikan kejadian terkini. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi, mereka menyadarinya. Bahkan, ada satu di antara mereka yang pernah mengalami hal serupa, meski dalam usia yang jauh lebih tua. Kepala Markas Besar Persekutuan, pakar surgawi tahap pertama, dan satu-satunya Grandmaster Alkemis di seluruh alam semesta ini. Connery Sapientia. Dia tidak dilahirkan dari klan Dewa Kerajaan atau bahkan klan Dewa. Faktanya, klan tempat dia dilahirkan tidak diketahui dan dia belum memiliki nama sampai dia menamai dirinya sendiri pada usia 12 tahun. Namun, apa yang dia miliki adalah bakat jiwa yang termasuk yang terbaik di alam semesta ini dan keberuntungan telah tersandung ke dunia warisan dengan teknik budidaya jiwa surga puncak. Di kemudian hari, dia bergabung dengan Sapientia. Dengan membiarkan mereka memanfaatkan bakatnya, dia memperoleh sumber daya yang hampir tak terbatas untuk meningkatkan dan memperkuat dirinya. Karena itu, dia telah berusaha keras untuk menjadi kepala tidak hanya dari markas besar guild, tetapi juga cabang bumi dari klan Dewa Sapientia. Ini tidak masuk akal. Connery Sapientia adalah seorang pria dengan sebagian besar rambut hitam tebal, namun guratan abu-abu mulai menambah warna pada wajahnya. Dia tinggi, sebenarnya hampir 2,5 meter, dan mengenakan jubah panjang berwarna merah tua. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu, dan yang lebih buruk lagi adalah dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Pasti dia, tidak mungkin orang lain. Anggota guild di sekitar Connery memandangnya dengan bingung, tapi yang mereka dapatkan hanyalah cahaya api di mata emasnya yang menyala. Kepala Sapientia. Kami mendapat kabar bahwa barisan pertama jenius Madeline Sapientia akan segera tiba di stasiun teleportasi di cabang utama Sapientia. Kita tidak bisa menunggu di sini atau kita akan terlambat. Connery sama sekali mengabaikan ini. Dia adalah kepala klan, dia tidak memiliki kewajiban nyata untuk menghadiri penyambutan seorang jenius. Dia sudah mengubah jadwalnya sekitar ini. Bukan salahnya jika Madeline terlambat dan tidak datang pada tanggal yang telah ditentukan. Melihat mata sang kepala tetap tertuju pada sosok Dion, para tetua Sapientia di sekitarnya hanya bisa menghela nafas. Setiap kali pemimpin mereka asyik dengan sesuatu, kecil kemungkinannya dia akan melupakannya sampai dia benar-benar puas. Connery melambaikan tangannya. Biarkan Esther yang menangani salamnya. Madeline tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Tidak berpikir dua kali untuk menyerahkan tanggung jawab kepada majikan Madeline. Wajah para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak memelintir pernyataan ini. Ini adalah Connery Sapientia yang sama yang telah mengusir Madeline dari cabang utama karena kehilangan bakatnya. Dan sekarang dia memperlakukan Madeline seolah-olah dia mengenalnya seperti punggung tangannya. Ada sesuatu yang aneh pada sikapnya. Sejak usia muda, Connery sudah tertanam dalam dirinya bahwa hanya bakat yang penting. Dia hanya mampu meningkatkan kemampuannya karena bakatnya yang begitu luar biasa. Jadi, ketika Madeline tidak lagi berguna, dia membuangnya dengan mudah. Tapi, dia juga tidak berpikir dua kali untuk menerimanya kembali dengan tangan terbuka. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Karena dia diperlakukan seperti alat, begitulah cara dia memandang dunia. Dalam semua keliaran yang berputar di sekitar Dion, dia tidak bisa menyisihkan satu ons pun perhatian padanya. Kulitnya terus terbelah dan berdarah karena tekanan. Tapi, ada sesuatu yang berubah. Aura iblis menetes dari Dion. Warnanya begitu kaya merah dan emas sehingga terlalu nyata dan lincah untuk disebut sebagai aura sederhana lagi. Awan di langit mulai bergeser, terpengaruh langsung oleh aura ini.
Warna merah mewarnai awan, bahkan petir yang menyambar tampak berlumuran darah. Benar, solusi Dion adalah sesuatu yang belum pernah bisa dia lakukan sebelumnya. Tanpa kemampuan untuk mengolah energi, Dion tidak memiliki kendali atas energi tersebut dan oleh karena itu energi tersebut tidak banyak berguna baginya. Tapi sekarang, dengan penanaman energinya pulih sepenuhnya, Dion memikirkan ide gila. Anda dapat menggunakan energi suci untuk mengembangkan energi. Anda bisa menggunakan energi suci untuk mengembangkan jiwa. Jadi, mengapa tidak menggunakan energi suci untuk mengembangkan tubuh? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 386 kesalahan sedikitpun. Sebelum membuka potensinya untuk pengembangan energi, Dion mengandalkan buah spiritual untuk pengembangan tubuh. Alasannya sederhana, buah spiritual muncul secara alami, bentuk energi murni yang telah diproses. Sebagai perbandingan, batu energi lebih mentah. Mereka membutuhkan bakat untuk menyucikan dan membimbing, sedangkan buah rohani tidak membutuhkan hal seperti itu. Ini adalah sebagian besar alasan mengapa klan dan alam semesta dengan peringkat lebih tinggi lebih mudah membesarkan prajurit yang baik. Dengan uang yang cukup, budidaya pada dasarnya dapat dilengkapi dengan menggunakan buah-buahan spiritual ini dibandingkan dengan batu energi konvensional dan jauh lebih sulit digunakan. Meskipun demikian, seperti yang dibuktikan oleh tagihan Dion di Heaven's Wine, metode ini sangat mahal dan sangat sedikit yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, bagi banyak buah spiritual, baik karena kurangnya bakat atau kurangnya sumber daya, adalah pilihan terbaik. Namun, itu hanyalah pilihan terbaik mengingat kondisi tersebut. Jika seseorang memiliki bakat dan uang yang cukup, buah spiritual paling baik digunakan sebagai pelengkap budidaya sementara batu energi akan menjadi hidangan utama. Walaupun hal ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, namun alasannya masuk akal. Buah spiritual muncul dengan memanfaatkan urat energi tempat batu energi itu sendiri ditambang. Dengan demikian, mereka adalah versi energi yang diproses, dan meskipun hal ini membuatnya lebih mudah dicerna, hal ini juga membuat mereka kurang kuat dan efisien. Faktanya, hal ini terlihat dalam skala yang lebih besar dan membuahkan hasil. Buah-buahan ini adalah alasan utama para siswa Akademi Fokus sangat bersedia mempertaruhkan nyawa mereka di hutan Elfin. Tetapi, seperti yang dibuktikan oleh Guru Dion, buah-buahan ini menghambat perkembangan masa depan meskipun membantu dalam jangka pendek. Meskipun hal ini tidak terjadi pada buah-buahan lainnya. Kebenarannya adalah bahwa selalu ada titik di mana jalan pintas yang diberikan oleh buah-buahan spiritual tidak dapat lagi menandingi jalan pintas yang diberikan oleh alasan keberadaan buah-buahan. Jadi, ketika Dion memikirkan seberapa banyak darah esensi Demon Sage-nya terhenti, dan bagaimana buah suci tidak lagi membantu kemajuannya, dia menemukan solusi ini. Jika buah suci tidak membantu, bagaimana dengan energi suci? Dion punya tujuan. Dia tahu tubuhnya akan berada di ambang kehancuran jika dia mendorong integrasi esensi darah terlalu jauh. Tetapi, toleransi rasa sakitnya telah mencapai tingkat yang baru. Yang harus dia lakukan hanyalah melanjutkan jiwanya agar bisa dengan nyaman menembus ke tahap berikutnya. Mengetahui bahwa ahli pengumpulan esensi puncak kelas 6 dapat menahan energi suci memberi Dion nilai acuan. Namun, sepertinya tolok ukur ini tidak akan cukup. Mengapa? Karena jumlah energi suci yang dibutuhkan seorang ahli kelas 6 untuk mencapai tahap suci jauh lebih sedikit daripada jumlah energi suci yang mengancam untuk diserap oleh jiwa Dion. Namun, apa yang Dion lakukan menguntungkannya adalah bahwa penanaman energinya jauh lebih kuat daripada ahli kelas 6 mengingat dia adalah ahli kelas 1 puncak. Bahkan sekarang, kemungkinan besar Dion bisa bertarung dan mengalahkan seorang ahli kelas 6, bahkan jika mereka sudah mahir dalam budidaya pengumpulan esensi. Ini berarti fakta bahwa tubuh Dion masih tidak dapat menahan energi suci berarti dia menyerap jumlah yang jauh melebihi mimpi terliar seorang ahli kelas 6. Saat itulah Dion mendapat firasat samar bahwa mungkin bukan hanya penanaman energi yang menilai para ahli. Mungkin jiwa juga demikian. Dan kemungkinan besar nilai-nilai itu bergantung pada kekuatan jiwa bawaan. Yang berarti, kebutuhan Dion akan energi suci akan menjadi yang paling tinggi di antara para penanam jiwa. Seberapa kuat tubuhnya harus menerimanya? Dion tidak tahu, jadi, semua orang di sekitarnya hanya bisa menyaksikan dengan kagum saat dia terus merobek batu suci demi batu suci. Tubuhnya memerah jauh lebih dari sekadar rona merah atau kelelahan biasa. Seolah-olah dia menjadi seorang yang sejati. Setan. 7%. Esensi iblis bijak Dion meledak menjadi 7% integrasi. Tubuhnya membesar ke ukuran lain sebelum roboh dan menyusut. Ketegangan yang dialami tulang dan ototnya belum pernah terjadi sebelumnya, namun ia terus memaksakan diri. Aurora miliknya mengamuk, memanfaatkan kemampuan pengendalian energinya yang tajam untuk menyerang gumpalan besar darah bijak iblis yang disembunyikan Dion jauh di dalam dirinya. Darah mulai berubah dari merah tua menjadi emas pekat. Itu sangat tebal dan kental seperti logam yang meleleh. Faktanya, rasanya sama panasnya dengan hal itu. Tubuh Dion terasa seperti terbakar dari dalam keluar.
Bahkan dengan rekonstruksi tubuhnya yang baru, darah orang bijak iblis itu terlalu mendominasi dan sepertinya ingin merekonstruksi Dion lagi. 8% pembuluh darah Dion muncul dan terbentuk kembali, aura merah emas tubuhnya tumbuh ke tingkat kemilau berikutnya. Dion akhirnya merobek tutup formasi meridian pada budidaya tubuhnya dan telah melangkah ke alam pengumpulan esensi. Awan merah di atas merespons dengan kemarahan, tumbuh ke ukuran lain dan berputar lebih ganas saat Dion terus berusaha keras dan menahan jiwanya agar tidak menembus ke tingkat berikutnya. Tubuhnya bersinar, menyembuhkan dirinya sendiri dalam sekejap. Terobosan kultivasi Dion telah memberinya tingkat toleransi baru, tetapi itu tidak bertahan lama karena kulitnya pecah lagi. Tingkat pengumpulan esensi yang lebih rendah tidak cukup untuk jiwanya. Melihat terobosan Dion, penonton mendapat kejutan baru. Bahkan Ebony dan Ode pun berhenti tertawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia bisa bertahan? Sebenarnya, kenapa dia terlihat membaik? Seharusnya penyimpangan kultivasi tidak terjadi seperti ini. Dion seharusnya berjuang mengendalikan energi yang belum siap dia tahan, tidak menggunakannya untuk meningkatkan ke titik di mana dia bisa menahannya. Namun, Livy Kevesitas, sang resepsionis, tidak berencana menunggu jawaban. Dia segera muncul di langit bersama sekitar 5 ahli tingkat suci lainnya, berniat mengeluarkan Dion. Sambil mencibir, mata Livy melirik ke arah Ri yang bahkan tidak memperhatikannya, melainkan fokus pada Dion. Bibirnya bergerak-gerak karena gelisah. Kalau begitu, kita lihat saja berapa lama kamu bisa mengabaikanku. Tiba-tiba, suara Livy menggelegar di tengah keributan itu. Gangguan ini tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat beradab. Untuk melindungi perdamaian dan keselamatan warga sipil kota Arena, penjahat ini akan ditahan dan dipenjarakan. Suaranya meneteskan arogansi dan sikap merendahkan seolah-olah dia sedang memutar pisau secara perlahan dan pasti. Tampaknya dia menikmati kesenangan pribadi dalam semua ini. Dia masih ingat penghinaan atas interaksinya sebelumnya dengan Dion dan luka koreng itu sepertinya semakin membusuk karena reaksi Ri. Dia pasti akan menikmati ini. Mendengar perkataannya, banyak yang pulih dari keterkejutannya dan tertawa gembira atas kemalangan Dion. Keluarga Kevesitas tampaknya berniat mengganggu terobosan Dion dan bahkan telah mengirimkan ahli tingkat suci. Bahkan kesalahan sekecil apapun dalam situasi sensitif yang dilakukan Dion hanya akan berarti kematiannya, dan itulah yang tampaknya diinginkan banyak orang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 387 rantai. Melihat keluarga Kevesitas bertindak melakukan apa yang pada dasarnya berarti membunuh Dion, Connery Sapientia mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa anak ini, tapi dia sangat tertarik padanya. Dan, kemungkinan besar karena dia tidak tahu siapa Dion. Dia tidak memiliki klan dewa yang mendukungnya, yang membuatnya berpikir bahwa ada kemungkinan besar dia bisa membuatnya bergabung dengan keluarga Sapientia. Tapi, saat Connery hendak pindah, salah satu tetua memanggilnya. Kepala Sapientia, ada seseorang yang ingin berbicara denganmu tentang anak ini. Berbalik ke belakang, Connery memandang dengan penuh minat. Oh, apakah Anda menemukan informasi tentang dia yang saya tanyakan? Penatua itu mengangguk ke arah penatua cabang Sapientia yang telah hadir di Chaos Arena, dan Ibu Pertinacis juga berada di sampingnya. Mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua, Connery menunggu dengan sabar hingga mereka berdua mulai berbicara. Setelah membungkuk hormat, sang tetua menoleh ke arah Ibu Pertinacis yang sepertinya merupakan pilihan terbaik untuk menyampaikan informasi ini. Bersihkan tenggorokannya, dia mulai berbicara. Anak laki-laki ini memiliki hubungan yang mendalam dengan putri tiriku, Madeline. Mata Connery berkilat kaget. Dia tidak terlalu memperhatikan hubungan antar manusia. Faktanya, dia mungkin hanya pernah bertemu dengan orang tua Madeline, apalagi ibu tirinya. Tapi, mungkin yang lebih menarik adalah hubungan anak laki-laki ini dengan Madeline. Bukankah ini hal yang bagus? Dia bisa dengan mudah menggunakan Madeline untuk menjadikannya Sapientia, bukan? Jadi apa masalahnya? Putraku, Pertinacis, dan kakak laki-laki tirinya, serta kakak laki-laki Madeline, Oliver, memberitahuku bahwa Madeline telah menerima anak laki-laki ini sebagai tunangannya. Menundukkan kepalanya, dia melanjutkan. Hanya itu yang aku tahu. Tunangannya. Connery terkejut, tapi kemudian dia berpikir bahwa cerita ini terdengar familiar. Sangat familiar. Pikirannya teringat kembali pada percakapannya dengan Esther Sapientia, majikan Madeline, tentang tunangan. Dion Sacharo, fitur wajah Connery menguat. Situasi ini tidak sebaik yang diharapkannya. Di dunia idealnya, dia bisa menyerahkan Madeline kepada Dion. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tahu betul. Bakat seperti ini bagus untuk alam semesta ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di alam semesta manapun. Pangeran atau tuan muda omong kosong apa yang bisa dibandingkan, bahkan dengan benih iman? Tapi, bukan itu masalahnya. Dion berasal dari tempat yang sangat tabu. Dan keberadaannya terlalu berbahaya untuk dikaitkan dengan masa depan mereka dengan mudah. Bukan karena dia ingin membantu kisah cinta, dia tidak terlalu peduli dengan hal seperti itu.
Yang dia inginkan adalah menggunakan Dion untuk meningkatkan dirinya dan posisi Sapientia. Intinya ketika Dion masih belum menjadi pembangkit tenaga listrik adalah kesempatan terbaik untuk melakukan itu, namun semuanya dirusak oleh asal-usulnya. Bagaimana dia berkultivasi saat ini? Connery berpikir dalam hati. Apakah dia menyadari bahwa ini tidak mungkin terjadi? Berapa banyak yang dia ketahui? Apa yang akan mereka pikirkan ketika mengetahui keberadaannya? Apakah mereka sudah mengetahuinya sejak dia keluar dari dunia manusia? Apakah perjanjian itu masih berlaku? Apa yang sedang terjadi? Orang yang mengetahui sejarah alam semesta ini terbatas. Sangat terbatas. Faktanya, mereka yang mengetahuinya tidak ditentukan hanya berdasarkan usia, tetapi secara spesifik, siapa yang hadir. Dengan luasnya jangkauan keluarga Sapientia, mereka tentu saja tahu apa yang terjadi dan para ahli tua mereka terikat pada perjanjian tersebut. Namun, para elf jelas tidak mengetahui apapun tentang apa yang telah terjadi. Meskipun mereka terkejut dengan asal-usul Dion, mereka tidak bereaksi keras. Mereka hanya tertangkap basah. Tapi, kemudian mereka menjadi sangat senang dengan fakta bahwa Dion tidak memiliki hubungan nyata dengan dunia persilatan manusia, karena itu berarti dia tidak ragu untuk mewakili mereka. Tapi kemudian ada Daiyu. Orang tua mereka jelas tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan jika Dion memiliki semua informasi tentang siapa yang tahu dan siapa yang tidak, dia tidak akan bisa menebak bagaimana mereka terhubung. Sampai dia mencapai level yang cukup untuk dapat membuka ingatan tuannya. Level yang dia perlahan tapi pasti mendekat. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang, Kepala Sapientia? Connery terdiam cukup lama. Dia tidak mau menyerah begitu saja pada bakat seperti Dion. Lagi pula, filosofinya mengagungkan bakat di atas segalanya. Tapi, bahaya yang ditimbulkan Dion terlalu besar dan terlalu besar. Bagaimana dia bisa merasa nyaman membiarkan kejeniusan mereka yang paling berharga sekarang terikat pada Dion? Dia lebih suka dia tidak pernah menikah sama sekali. Faktanya, Pangeran Belmont telah mendekati Sapientia dengan tawaran yang sangat bagus yang telah dipikirkan Connery untuk diterima. Sebenarnya dia berencana untuk mengabaikan sepenuhnya tawaran ini demi Dion setelah menyaksikan bakatnya, tetapi prospek diizinkan untuk menulis sejarah mendalam tentang Belmont dan menyelidiki makam mereka, makam yang diketahui sangat terkait dengan binatang tertinggi di masa lalu. Amethyst terlalu baik untuk menyerah karena mengetahui kerugian berpihak pada Dion. Tidak melakukan apapun, kami akan menontonnya. Connery tidak bisa mengambil keputusan. Makam keluarga Belmont akan menempatkannya dalam posisi yang baik di antara cabang Sapientia dari alam semesta lain yang lebih kuat. Tetapi pengetahuan dan kekuatan Dion juga akan melakukan hal yang sama. Faktanya, dapat dikatakan bahwa seorang berusia 18 tahun dengan kekuatan jiwa yang baru saja akan menerobos untuk menandingi miliknya. Akan jauh melebihi apapun yang dapat diberikan oleh makam Belmont. Ada juga fakta bahwa dengan bakat Dion, tidak sampai 2 dekade sebelum dia menjadi eksistensi paling kuat di alam semesta ini. Ini adalah fakta sederhana yang tidak bisa diabaikan oleh Connery. Dia bekerja berdasarkan fakta dan logika. Ketika fakta-fakta baru disajikan, ia membentuk analisis logis baru. Sesuatu seperti Dion menjadi orang paling berkuasa di sini dalam waktu kurang dari 20 tahun adalah sesuatu yang hanya pernah dipikirkan oleh Connery. Tetapi, dia yakin dia benar. Tapi, masalahnya adalah bahkan jika dia menjadi orang paling kuat di alam semesta ini. Mereka yang ingin merantai rakyatnya bukan dari alam semesta ini. Dan mereka jauh lebih kuat daripada yang bisa ditandingi Dion bahkan dalam waktu ratusan tahun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 388 sebelumnya. Ri menengadah ke langit, kesal dengan tuduhan Livy. Dia membuatnya seolah-olah Dion melakukan ini dengan sengaja. Bukankah sudah jelas bahwa dia tidak bisa mengendalikan apa yang sedang terjadi? Namun Dion tidak peduli dengan kata-kata Livy. Dia harus memfokuskan seluruh dirinya pada tugas yang ada. Dia tidak hanya perlu mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menekan jiwanya agar tidak menerobos terlalu dini, dia juga perlu melatih tubuh dengan sisa perhatian yang dimilikinya. Hal ini memperlambat prosesnya, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak bisa mengalihkan perhatian lagi untuk membuat klon karena dia sudah menggunakan teknik keluarga Acacia untuk mempercepat penyerapan energinya. Ada terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan tentang resepsionis yang suka ikut campur. Jangan khawatir Nyonya Sacharo, badut ini tidak akan memasuki radius 100 kaki dari penerusnya. Thaddeus berbicara dengan senyum berani. Suara Thaddeus menggelegar. Dia tidak repot-repot menyembunyikan kata-katanya sama sekali. Faktanya, apa yang dia katakan sangat mengejutkan sehingga orang-orang bahkan tidak menyadari fakta bahwa Dion adalah penerus sesuatu. Wajah Livy berubah marah. Dia mengerti bahwa dia dipandang rendah di klan Dewa Kefesitas, bagaimanapun juga, itu adalah klan Dewa. Tapi, siapa orang ini? Dan hak apa yang mereka miliki untuk meremehkannya? Silakan Thaddeus, ini tidak perlu kita semua bertindak, hanya satu yang perlu. Thaddeus melemparkan pandangan penuh nafsu kembali ke arah Jenderal Iblis Montauk yang telah berbicara.
Tergantung, sungai. Maukah kamu menghangatkan tempat tidurku malam ini jika kinerjaku bagus? River memutar matanya, mengapa kamu tidak pergi dan bertanya pada Ronika? Dia tampaknya lebih cocok untuk Anda. Thaddeus meringis mendengar bantahan ini sementara Ronika terkekeh sebelum melingkarkan lengannya yang lembut di bahu Ri. Jangan khawatir, Ri kecil. Meskipun Thaddeus cukup lemah, ini tidak masalah. Ri terkikik ringan melihat interaksi antara para jenderal iblis. Mereka selalu seperti ini. Mereka tampak seperti persilangan antara saudara kandung dan kekasih. Ri tidak tahu mana yang lebih akurat. Sepertinya setiap jenderal iblis pernah mengalami sesuatu dengan yang lain. Mereka adalah keluarga dekat yang Dion dan Ri coba semaksimal mungkin untuk mengambil hati mereka. Dion karena dia ditakdirkan menjadi pemimpin mereka, dan Ri karena dia menganggapnya sebagai tugasnya sebagai istri Dion. Ini pada dasarnya adalah kerajaan suaminya, jadi dia harus mengetahui rakyatnya. Livy berdiri di langit gemetar melihat pemandangan ini, tetapi banyak yang menganggapnya berbeda. Siapakah orang-orang yang begitu mudah meremehkan kefesitas? Dan mengapa mereka mengikuti seorang anak yang seharusnya tidak mendapat dukungan? Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka yang mengikuti kampanye terakhir di gerbang bumi mengenali rambut putih sebagai simbol wakil komandan Dion, tapi mereka jelas adalah ahli pengumpulan esensi. Apakah dia punya senjata yang lebih kuat yang dia pilih untuk tidak digunakan? Thaddeus mengedipkan mata ke arah Ri. Mencoba melupakan momen memalukannya setelah memberikan senyuman maaf kepada River yang masih mengabaikannya. Di kejauhan, Voron, Elof dan Vidar termasuk di antara mereka yang mengenali para jenderal iblis. Namun, bukan berarti mereka khawatir. Lagi pula, mengapa mereka berpikir bahwa Dion memiliki ahli yang cukup kuat untuk menangani Livy dan orang suci lainnya di bawahnya. Sementara itu, Dion tetap fokus pada tugasnya. Tak sadar akan awan merah dan emas yang bergulung-gulung, atap yang terus-menerus retak, dan angin kencang yang menerpa. Suasana menjadi sangat berbahaya sehingga mereka yang bercocok tanam rendah segera dievakuasi keluar dari area tersebut. 9% tubuh Dion digosok ke tingkat yang baru. Tubuhnya tampak penuh dengan otot-otot yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya dan otot-otot tersebut begitu tervaskularisasi sehingga semua orang di sekitarnya dapat melihat pemompaan darah. Dion yang perlahan-lahan menjadi emas yang semakin padat. 10% Dion meraung ke langit, memotong semua diskusi yang sedang berlangsung. Kehendak musiknya secara tidak sengaja telah menembus penghalang niat, mengguncang seluruh kota itu sendiri. Saat itu juga, yang dia inginkan hanyalah mengekspresikan rasa sakitnya dan hal itu telah menyatukan pikirannya secara sempurna dengan keinginan musiknya. Dengan demikian, Dion telah melangkah ke dalam keadaan berpikiran mulus, mengirimkan gelombang kejutan kepada mereka yang hadir. Para tetua membeku. Itu sebuah niat. Wajah Vidar mengerut karena marah. Livy, berhentilah membuang-buang waktu. Suara Vidar Ragnar membuat Livy terkejut. Lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak menjadi seperti itu? Konsep seperti apa yang dimiliki seorang anak berusia 18 tahun? Belum ada yang tahu bahwa Madeline telah menguasai suatu niat, tapi bukankah Dion masih 1 tahun lebih muda darinya? Dan bukankah dia baru berkecimpung di dunia persilatan kurang dari 2 tahun? Ini tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Dion memiliki bakat jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya? Hal ini tidak hanya memungkinkan susunan alkimianya mencapai tingkat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang seusianya, tetapi juga memungkinkannya untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan hal-hal di sekitarnya, sehingga memungkinkan untuk mempelajari kehendak lebih cepat daripada orang kebanyakan. Livy melambaikan tangannya, menyebabkan orang-orang suci di belakangnya menyebar dan mempersiapkan serangan mereka. Tapi, di saat inilah Thaddeus akhirnya berhenti main-main. Matanya memerah, tampak meneteskan darah saat tubuhnya perlahan mengembang. Dia terdiam ketika Trisula muncul di tangannya yang besar dan dia melangkah ke langit. Kamu sangat berani, berpikir untuk menyerang penerus dengan pelindungnya di sini. Thaddeus berbicara dengan pelan, namun suaranya menjadi begitu dalam dan bergema hingga seolah-olah menggantikan guntur yang menggelegar di langit. Orang-orang kudus membeku. Mereka belum pernah merasakan budidaya Thaddeus sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba mengungkapkannya sekaligus. Tekanan ini, seorang suci. Livy gemetar. Dia sendiri adalah orang suci, tetapi dia baru berada di tahap pertama. Dan benda-benda yang dibawanya, bahkan tidak mempunyai 9 meridian yang dipenuhi dengan energi suci. Tapi Thaddeus ini, dia adalah monster. Binatang buas yang tak terduga yang puncaknya tidak bisa mereka lihat. Ayo, Thaddeus maju selangkah sambil menyeringai, senyuman yang sepertinya datang dari dalam neraka. Jangan mundur sekarang, menyerang. Biarkan aku merasakan apa yang disebut kekuatanmu. Thaddeus mengeluarkan kabut merah tebal dan trisulanya tampak terus mengembang. Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Thaddeus berkata dengan lemah. Langit bergetar hebat ketika pancaran ki iblis merobek udara dan membanting orang-orang suci itu ke atap sebuah bangunan. Mereka berjuang tetapi wajah mereka tetap tertanam kuat.
Kehendak iblis bukanlah serangan terhadap fisik, melainkan serangan terhadap jiwa. Namun, tekanannya begitu kuat sehingga Livy dan para Santo Kefesitas merasakan tulang mereka remuk. Di hadapan penerusnya, orang sepertimu hanya berhak menghadap ke tanah dan berlutut. Berdiri mendominasi di langit dengan Dion terlindungi di punggungnya, Thaddeus menghadapi para ahli yang ada, menantang mereka untuk menyerang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 389 11%. Kesunyian, Ragnar dan Kefesitas bersaudara tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah mereka memanggil lebih banyak orang untuk menyerang? Tapi, itu memerlukan keterlibatan tetua klan dewa. Betapa memalukannya jika secara pribadi memanggil para tetua untuk berurusan dengan seorang remaja laki-laki. Siapakah orang-orang ini dan mengapa mereka begitu berkuasa? Sungai tersayang, aku melakukannya dengan baik kan? Sikap dominan Thaddeus hilang sama sekali, malah tergantikan sosok suami rumah tangga yang penurut. River hanya bisa mendengus. Hanya kamu yang akan mendapat pujian karena mengalahkan orang-orang suci yang lemah seperti itu. Tapi menurutku kamu cukup tidak tahu malu. Thaddeus cemberut tapi tidak bisa berkata banyak. Dia sudah berhenti menuangkan niat jahatnya kepada para Sein, tapi sepertinya mereka masih tidak berdaya. Dia tidak menganggap mereka layak lagi atas usahanya, jadi dia turun kembali ke atap, mengambil tempatnya sebagai pelindung Dion saat awan di langit terus bergulung. Tidak banyak yang memiliki konsep nyata tentang apa yang baru saja terjadi. Itu terjadi begitu cepat sehingga selain kata-kata yang diucapkan Thaddeus, hanya sedikit yang merasakan hal lain. Tapi, ada dua ahli surgawi di antara kerumunan itu. Salah satunya adalah Coneri Sapientia, dan yang lainnya adalah matriark dari sekte Nifeus. Dan keduanya tercengang tentang hal yang persis sama. Satu dengan jiwa, tingkat penguasaan niat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang Sein di alam semesta ini. Bahkan banyak ahli surgawi yang dibatasi pada niat tingkat kedua, yang memiliki hati. Apalagi tingkat keempat yang memiliki jiwa. Kesulitan dalam mengembangkan niat mencapai tingkatan baru jika dibandingkan dengan keinginan. Memang benar bahwa untuk merasakan energi suci, menguasai sebuah niat sangatlah penting, namun tidak banyak orang yang mampu melewati level ini di alam semesta ini. Hal ini terlalu sulit. Mengapa? Jika Dion bisa menebaknya, kemungkinan besar itu karena kurangnya sumber daya alam yang memungkinkan analisis mendalam tentang keinginan dan niat seperti inti jurang. Sesuatu yang tampaknya sangat kurang dimiliki oleh alam semesta ini. Ditambah lagi dengan lemahnya pengembangan jiwa dan kekuatan mereka secara keseluruhan. Bermeditasi tentang kemauan dan niat memiliki tingkat kesulitan tambahan. Satu-satunya pengecualian adalah mereka yang dilahirkan dengan kedekatan yang diberikan oleh konstitusi Tuhan dan benih iman, dan bahkan konstitusi langit dan bumi pada tingkat yang lebih kecil. Namun, konstitusi yang berperingkat lebih rendah hanya memperbolehkan keuntungan bagi keinginan yang lebih rendah, dan biasanya dibatasi hanya pada satu atau dua. Akar yang lebih beruntung, seperti Madeline, memperoleh ketertarikan secara umum. Misalnya, Madeline sangat ahli dalam segala hal yang berhubungan dengan kemurnian dan energi yin. Dengan demikian, tingkat kemajuannya dalam kehendak surgawi menyaingi Dion bahkan setelah dia menggunakan teknik keluarga Florence untuk membentuk manifestasi humanoid rusa surgawi. Delia adalah contoh lain dari generalisasi jalur. Karena konstitusi neraka es tak terbatasnya, dia memperoleh akses ke jalur absolut. Kedekatan jalur yang kuat dan langka itulah yang menjamin pemeringkatan konstitusi Delia dan Madeline. Selain itu, terdapat konstitusi yang hanya memperbolehkan afinitas dalam satu surat wasiat. Namun surat wasiat ini begitu mendominasi dan memiliki cakupan yang luas, dalam hal kemampuannya, sehingga cakupan yang sempit dapat diabaikan. Ri adalah contohnya dengan afinitas voidnya. Kehendak kosong adalah hukum tertinggi dan kemungkinan besar Ri bisa mendominasi hampir semua orang di level yang sama hanya berdasarkan hukum itu. Tapi, bukan itu saja. Karena keserbagunaan hukum tertinggi, Ri bahkan memiliki kemampuan untuk menggunakannya dalam pengembangan energinya untuk mencapai tingkat kekuatan yang biasanya tidak dapat dicapai oleh ahli normal. Tidak mungkin bagi Dion untuk menggunakan teknik budidaya energi Void Kitsune karena dia tidak memiliki afinitas yang diperlukan. Namun, jika para ahli tidak memiliki afinitas tersebut, atau jika afinitas tersebut telah mencapai kapasitas maksimalnya, yang berarti mereka tidak dapat lagi membantu kemajuan tanpa materi tambahan, para ahli tersebut tidak punya pilihan selain berhenti di level yang lebih rendah tersebut. Bahkan para ahli surgawi terdampar pada niat tingkat rendah. Energi surgawi tidak memiliki persyaratan tingkat niat, melainkan memerlukan penguasaan domain dasar, atau aura. Masalahnya adalah aura ini tidak bisa dikatakan lebih kuat dari niat tingkat atas. Sebaliknya, mereka cukup sebanding. Yang berarti bahwa aura mungkin tidak memberikan keuntungan bagi ahli surgawi dibandingkan niat tingkat tinggi, tergantung pada tingkat auranya, tentu saja. Tapi, ini adalah proposisi yang menakutkan, terutama bagi sang matriark yang baru saja berada di puncak kejayaannya. Dia tidak takut melawan para jenderal iblis.
Karena meskipun auranya tidak memberikan keuntungan, energi surgawi pasti akan memberikan keuntungan. Namun, bagaimana jika dia harus melawan mereka ke-10? Bagaimana jika Dion ini memiliki lebih banyak orang suci pada level ini? Apakah itu mungkin? Bagaimana bisa seorang anak laki-laki memiliki bawahan yang begitu kuat? Bahkan Dion telah meremehkan para jenderal iblis. Atau, lebih tepatnya, dia melebih-lebihkan tingkat alam semesta ini. Dia belum memahami dengan tepat betapa pentingnya nilai kultivasi dan betapa mendominasinya bahkan perbedaan tingkat tunggal antara niat. Ini bukan lagi dunia atau kehendak. Sangat mungkin bahwa di luar sana, di suatu tempat di alam semesta jauh lebih kuat selain yang satu ini. Ada seorang suci tingkat rendah yang bisa bermain-main dengan orang-orang yang disebut ahli surgawi ini. Dan menilai dari betapa Thaddeus sangat ingin sang matriark menyerang, setelah merasakan permusuhannya, sepertinya dia juga ingin mencoba peruntungannya. Bahkan dalam meditasinya, Dion tidak bisa menahan tawa, meski terdengar sedih dan tegang. Sepertinya dia menertawakan Kefasitas, yang hanya membuat para pengamat semakin marah. Namun kenyataannya, dia menertawakan pandangannya sendiri yang tidak memadai. Dia melebih-lebihkan padahal seharusnya tidak. Dia meremehkan padahal seharusnya tidak. Mungkin satu-satunya hal yang benar adalah moralitasnya. Namun meski begitu, hal itu menimbulkan masalah tersendiri. Dia pernah berpikir bahwa para jenderal iblisnya akan kalah dibandingkan dengan banyaknya orang suci yang dimiliki oleh klan dewa. Apa yang gagal dia sadari adalah bahwa seorang jenderal iblis sudah bernilai 10.000 orang suci biasa. 11%, ledakan, pembuluh darah berisi emas mengalir ke seluruh tubuh Dion, memompanya dengan vitalitas yang seolah mampu membangunkan bahkan orang mati. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, Dion membuka matanya. Sudah waktunya, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 390 segera. Kulit Dion mulai bersinar begitu terang sehingga banyak yang mengalihkan pandangan. Emas yang mengalir melalui nadinya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, peningkatan pada tubuhnya begitu mendominasi hingga kulitnya terkelupas namun langsung sembuh jika dilihat dengan mata telanjang. Tiba-tiba, keheningan merasuki segalanya. Guntur berhenti bergemuruh di langit, gempa bumi berhenti merusak jalan, dan gelombang pasang surut sudah tenang. Namun, kulit Dion terus bersinar terang, dan jika Anda melihat lebih dekat ke pohon kehidupan dan kematian yang masih tergantung di udara, urat kristal menembus tubuh aslinya yang terbuat dari obsidian. Kontras dengan warna hitam yang bersinar dengan kejernihan suci. Bertentangan dengan keinginannya, manifestasi humanoid Dion muncul di udara. Tubuhnya yang telanjang tertekuk, memandang segala sesuatu dengan jijik. Sayap Dion robek dari punggungnya, mengirimkan angin topan yang ganas keluar dari mereka saat mereka melengkung mengancam dalam warna putih bersih dan hitam mematikan. Dan kemudian, pagoda senjata Dion muncul. Itu telah menjadi struktur yang bahkan mengerdilkan Chaos Arena di Arena City. Meneteskan warna merah kehitaman, itu mengeluarkan kehadiran iblis yang menyebabkan orang-orang di sekitarnya menggigil secara tidak sengaja. Para ahli di sekitarnya berdiri diam. Mereka tahu persis apa struktur ini, namun mereka tidak bisa mempercayainya. Dapatkah seseorang mempertahankan begitu banyak perwujudan? Dan mengapa mereka semua begitu kuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Namun, mereka hanya bisa menyaksikan dengan kagum ketika semakin banyak manifestasi yang muncul. Teknik keluarga Florence berkembang menjadi tindakan yang menyebabkan bunga bakung putih murni muncul di kaki manifestasi humanoid Dion. Tato emas melambangkan humanoid rusa surgawi Dion, merobek kulitnya, memancarkan kemurnian yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang. Tapi kemudian, tato hitam yang diukir dengan warna merah bercampur dengan emas ini, menciptakan dikotomi terang dan gelap. Hanya untuk keseimbangan itu sepenuhnya diambil alih oleh abu-abu dan hitam yang sombong. Manifestasi humanoid kematian Dion tampaknya mengalahkan emas dan merah, membuat siapapun yang menonton hanya memikirkan akhir yang tak terhindarkan. Dia harus mati. Tidak jelas siapa yang memikirkan hal ini pertama kali, tapi jawabannya terlalu banyak. Dengan kejadian hari ini, Dion hanya mengumpulkan lebih banyak musuh. Tapi, jiwanya tidak peduli. Tampaknya menjadi pelampiasan karena telah ditekan begitu lama dan akhirnya mendorong bahkan teknik keluarga Matilde menjadi ada. Lingkaran paling menyala dari 6 manifestasi Dion, bersinar redup saat mata perlahan berubah. Bintik-bintik merah dan ungu mewarnainya saat ia terlihat melihat semuanya. Dan kemudian, semuanya berubah. Cahaya yang menyilaukan dan tak henti-hentinya meroket dari tubuh Dion. Sayapnya melebar dari 3 meter menjadi 5 meter, merobek atap hotel tempat dia duduk. Pohon kehidupan dan kematian bersinar dengan ganas, urat kristalnya mengeras dan menembus obsidian, menciptakan pohon yang tampak seperti berada di ambang terobosan lagi. Pagoda senjata Dion dan manifestasi humanoid merobek langit, meningkat ke ketinggian yang belum pernah dibayangkan Dion sebelumnya. Namun, mungkin hal yang paling penting adalah perubahan telah terjadi pada 6 cincin api emas kehitaman. Cincin paling puncak menampung teknik mata Dion.
Aurora dan teknik keluarga Matilde miliknya. Di sebelah kanan, tepat di atas sayap putihnya yang bersinar, terdapat sosok api hitamnya. Api yang mendominasi yang bahkan Dion belum sepenuhnya pahami. Tapi, di sebelah kiri, tepat di atas sayap hitamnya, sebuah gambar baru telah muncul. Nyala api putih bersih berkedip-kedip, memancarkan cahaya kristal di atas sayap Dion yang biasanya hitam pekat. Ini, hanya 3 lingkaran yang belum tersentuh. Beberapa menit berlalu ketika Dion terus dibaptis dengan energi suci. Sepertinya jiwanya dapat menyerap persediaan yang sepertinya tidak ada habisnya. Tapi tidak peduli seberapa banyak orang yang ingin menyerangnya sekarang, mereka sudah bosan dengan Jenderal Iblisnya. Satu-satunya orang yang bisa mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 100% untuk mengalahkan mereka adalah para tetua dan kepala klan Dewa Kerajaan. Namun, klan Dewa Kerajaan mana yang akan merendahkan diri untuk mengganggu budidaya seorang anak? Perlahan, pilar cahaya yang menyilaukan itu mulai memudar. Tapi, apa yang tersisa mungkin lebih mengejutkan dari apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Tubuh Dion sepertinya diukir dari berlian terbaik yang pernah ada. Kulitnya bersinar dan otot-ototnya bergetar dalam proporsi yang sempurna sehingga jika Ri tidak berada dalam keadaan linglung seperti orang lain, dia pasti akan bergegas untuk menutupinya. Sayapnya menjadi 2 kali lipat dari 2 sayap sebelumnya, memberinya 2 pasang dan melipat gandakan ukiran tato di punggungnya. Bahkan gerakan kecil mereka mengancam akan membuat segalanya terbang ke kejauhan. Bahkan Dion sendiri terkejut ketika dia melihat tangannya seolah itu bukan miliknya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat dia jadinya. Dia tidak pernah bisa memanfaatkan kekuatan jiwanya sepenuhnya. Bahkan ketika jiwanya berada di puncak tahap pengumpulan esensi, dia belum mampu mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan seseorang dengan budidaya energi pengumpulan esensi puncak. Dia tidak pernah tahu kenapa, tapi ini pasti masalah dengan teknik yang tersedia untuk jiwa. Dan Dion harus mencari cara untuk memanfaatkan jiwa sucinya. Dasar bodoh, pakailah pakaian. Ri bergegas mendekat, menghalangi Dion dari pandangan. Tidak malu sedikit pun dengan betapa jelasnya kecemburuannya. Dion mau tidak mau berpikir bahwa dia terlihat sangat menggemaskan saat ini. Dia berubah dari kebingungan atas potensi hidup dan mati pria itu hingga mengkhawatirkan hal kecil yang tidak berarti. Tidak luput dari perhatiannya betapa besarnya anggota tertentu. Kemungkinan karena integrasi Dion dengan esensi bijak iblis, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri hanya di telinga Dion. Jika benda itu menjadi lebih besar, jangan lupa membawanya ke dekatku. Dion menyeringai, matanya memancarkan warna ungu keemasan saat celana olahraga muncul untuknya. Mencengkeram tangan Ri, Dion menoleh ke Jenderal Iblisnya dan tersenyum. Terima kasih. Thaddeus melambaikan tangannya dan menggenggam bahu Dion. Terima kasih adalah penerus yang tidak perlu. Lihat itu, kamu hampir setinggi aku. Gelak tawa Thaddeus memenuhi suasana hening saat awan membubarkan diri. Memang benar, Dion telah tumbuh lagi dari 1,9 meter menjadi lebih dari 2 meter. Faktanya, jika dia tidak menekan pertumbuhan tinggi badannya, kemungkinan besar dia akan mencapai tinggi setidaknya 2,5 meter. Tapi, dia tidak menyukai gagasan untuk mencapai ketinggian raksasa itu. Baiklah, ayo pergi. Dion tidak repot-repot berbicara kepada orang banyak. Untuk apa dia melakukan hal seperti itu? Dia hanya berencana memberi kompensasi kepada pemilik hotel dan merawat yang terluka sebelum mencari tempat baru agar terbiasa dengan kekuasaannya. Namun sayangnya, tampaknya segalanya tidak akan berjalan dengan mudah. Tunggu di sana. Berbalik ke belakang, Dion menemukan sosok yang tidak dia sukai. Dia menatap orang ini dari atas ke bawah, tampak tidak terganggu. Dia segera mengenal pria ini sebagai Koneri Sapientia.